Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan evaluasi pembelajaran biologi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Instrumen Evaluasi Bentuk Non-Tes. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Taufikur Rahman, NPM terakhir 47, Rista Devi Rahmaningsih, NPM terakhir 82, Sepna Ardianing Tias, NPM terakhir 62, dan Wiwit Indriani, NPM terakhir 20. Yang pertama adalah pengertian teknik evaluasi non-tes. Menurut Daryanto, secara umum teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran digolongkan menjadi dua macam, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik evaluasi non-tes merupakan teknik evaluasi yang menggunakan alat dan atau instrumen non-tes dalam mengumpulkan data seperti wawancara, kuesioner, inventory, skala sikap, dan lain sebagainya. Teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik. Hal tersebut diperoleh dari hasil pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati, daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Selanjutnya adalah instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama adalah daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang mengisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati oleh guru. Melalui daftar cek ini dapat memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang penting dan yang menjadi fokus penilaian dari guru. Penilaian unjuk kerja pada daftar cek berupa ya atau tidak. Pada penilaian ini, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati, tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Berikut ini adalah contoh format daftar cek. Yang selanjutnya ada skala rentang atau rating scale. Skala rentang itu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Segala sesuatu yang dapat dinilai dengan menggunakan skala. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai penugasan kompetensi tertentu karena pemberian nilai itu secara kontinu, di mana pilihan kategori nilai itu lebih dari 2. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai, agar faktor subjektivitasnya itu dapat diperkecil dan hasil penilaiannya itu lebih akurat. Bisa dilihat ini ada contoh format instrumen dari skala rentang, ada berisinya nama peserta didik dan kelasnya, nomornya, aspek-aspek yang dinilai itu apa saja, lalu di skala rentang nilainya itu 1-4, dan skornya yang dapat dicapai, dan skor maksimumnya. Ini ada contoh yang sudah diisi, misalnya pada siswa SMA materi biologi, nomor 1, judul memberi informasi aspek yang akan diteliti. Lalu itu dapat dinilai dari 1-4 sudah memenuhi kriteria atau belum, mengacu pada konsep biologi yang tertentu yang relevan, menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian, merumuskan tujuan penelitian dengan jelas dan spesifik, menetapkan variabel bebas dan variabel terikat penelitian, menyusun hipotesis penelitian bila diperlukan, menguraikan langkah kerja penelitian dengan logis dan jelas, menentukan cara pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian,
dan menetapkan cara menganalisis data yang sesuai dengan teknik pengumpulan data dan tujuan penyelidikan. Bila sudah dinilai semua dari rentang 1 sampai 4, maka dijumlahkan dan ditimbang itu skor maksimumnya. Kriteria penskorannya itu semakin baik penampilan siswa, semakin tinggi skor yang didapat. Yang selanjutnya ada penilaian sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen afektif, kognitif, dan konaktif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek tersebut. Sedangkan konaktif itu adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara tertentu yang berkenaan dengan kehadiran objek sikap tersebut. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran sebagai mata pembelajaran adalah 1. Sikap terhadap materi pembelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran, motivasi belajar peserta didik, sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Yang selanjutnya ada sikap positif terhadap perlindungan satwa liar. Yang terakhir adalah sikap yang berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Lalu penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik pertama yaitu observasi perilaku, yang dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Contoh formanya dapat dilihat itu di bawah. Yang selanjutnya ada pertanyaan langsung. Kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap seseorang yang berkaitan dengan sesuatu hal atau objek. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban. Berdasarkan jawaban dan reaksi yang ditampilkan dapat memberikan jawaban yang dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek atau sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik. Dan yang ketiga yaitu ada melalui teknik laporan pribadi. Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang kerusuhan antar etnis yang terjadi atau marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dari ulasan yang dibuat itu, peserta didik dapat dibaca atau dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. Oke, yang selanjutnya ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat satu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk itu terdiri dari 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama, tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, serta mendesain produk. Yang kedua, tahapan pembuatan yang meliputi menilai kemampuan peserta didik dalam menyeleksi,
dan menggunakan alat, bahan, dan teknik. Yang ketiga ada tahap penilaian atau appraisal yang meliputi menilai kemampuan peserta didik dalam membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. Penilaian produk biasanya menggunakan dua cara, yaitu cara holistik atau cara analitik. Cara holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap appraisal atau tahap penilaian. Yang selanjutnya ada cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahapan proses pengembangan. Nah, berikut ini adalah format dari kisi-kisi penilaian produk. Yang selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan di antaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menyelidiki suatu penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam informasikan subjek tertentu secara jelas. Nah, dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi serta mengelola waktu pengumpulan dan penulisan laporan. Relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran. Dalam hal ini mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam belajar. Untuk keaslian yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru pada proyek peserta didik, dalam hal ini petunjuk atau dukungan. Nah, berikut adalah beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek, yaitu ada penelitian sederhana tentang perilaku terpuji dan tidak terpuji yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga penelitian sederhana tentang pelaksanaan zakat di desanya. Nah, ini adalah contoh format dari penilaian proyek. Yang keenam adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang melanjutkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat berupa karya peserta didik, hasil pekerjaan, dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya, hasil tes atau bukan nilai, piagam penghargaan, atau bentuk informasi lainnya yang terkait dengan kompetisi tertentu dalam suatu mata pelajaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah antara lain yaitu: yang pertama, saling percaya antara guru dan peserta didik. Dalam proses penilaian, guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan. Ketiga, milik bersama antara peserta didik dan guru. Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki
berkas portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya. Yang keempat, kesanggupan. Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan dirinya. Yang kelima, kesesuaian. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Yang keenam, penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio merupakan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik. Akhir adalah penilaian dan pembelajaran. Penilaian portofolio merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik. Pada teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, yaitu tidak semata-mata memerlukan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tapi digunakan juga oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dengan yang lain bisa sama, bisa berbeda. Misalnya, untuk kemampuan menulis peserta didik mengumpulkan karangan-karangannya. Yang ketiga, kumpulkan dan simpulkanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder. Yang keempat, berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Yang kelima, tentukan kriteria pilihan sampel-sampel portofolio peserta didik beserta pembobotnya bersama para peserta didik agar dicapai kesepakatan. Yang keenam, mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik tentang bagaimana cara melihat dengan memberi keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang ketujuh, setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, kepada peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Yang terakhir, bila perlu dijadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika dianggap perlu, undanglah orang tua peserta didik untuk diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan portofolio sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya. Nah, berikut contoh format kisi-kisi instrumen portofolio sebagai berikut. Di sini tertera contoh format pemberian skor, clubbing, penerimaan lingkungan. Selanjutnya ada penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pembelajaran tertentu. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian di kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat mendorong, membiasakan, dan memilih peserta didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas
dan dengan cara yang objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Kedua, menentukan kriteria yang paling akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman, penakroan, daftar tanda cetak, atau skala rentang. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Berikut contoh format penilaian diri sebagai berikut. Format pertama, format kedua, dan format ketiga, dan yang terakhir format keempat.